Bab 1911 Abisal Senjata Super Ilahi. Permaisuri Iblis mendengus dingin. Dia melepaskan ledakan spiritual untuk membangunkan Intense Monarch sambil menyulap 6 bola cahaya ungu emas di sekujur tubuhnya secara bersamaan. Bola cahaya membentuk heksagram di langit memproyeksikan cahaya yang menyapu ruang. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya untuk meninju bagian tengah 1000 jari penuduh Tangulin. Kesombongannya tidak melemah sama sekali bahkan ketika dia dihadapkan oleh pertarungan Kaisar Naga. Ledakan, ujung tombak memadat dan mengenai kepalan tangan permaisuri iblis yang menyebabkan dia jatuh ke belakang. Heksagram berubah menjadi objek seperti baterai secara instan. Itu menembakkan pilar cahaya ungu emas raksasa langsung ke Tangulin. Sementara itu, Intense Monarch sadar kembali. Dia kemudian mengayunkan tombak di tangannya secara horizontal untuk memunculkan cahaya ungu yang menakutkan sekali lagi. Itu ditujukan ke pinggang Tangulin. Salah satu kelemahan tim Tangulin adalah peringkat kekuatan mereka. Dua pembangkit tenaga besar tim lawan sama-sama berperingkat dewa. Meskipun perbedaan antara dewa dan dewa semu mungkin terdengar minimal, perbedaannya sebenarnya sangat besar. Tiba-tiba, aliran cahaya bintang turun dari langit dan mendarat tepat di Intense Monarch. Serangan Intense Monarch tiba-tiba menyimpang ke samping saat dia berbelok ke samping. Itu ditujukan tepat pada permaisuri iblis. Itu adalah Starlight Chaos yang menyebabkan imobilitas mutlak. Di babak sebelumnya, Akademi Shrek menderita kerugian besar karena 9 kotak istana yang menyebabkan imobilitas mutlak. Seandainya bukan 9 kotak istana, bagaimana bisa begitu banyak pembangkit tenaga peringkat Douluo Batasi dari Akademi Shrek dan Sekte Tang mati dalam pertempuran? Kali ini, efek kuat imobilitas mutlak digunakan pada musuh. Serangan Intense Monarch diarahkan lurus ke depan, namun tombaknya mengarah ke permaisuri iblis. Keterampilan jiwa imobilitas absolut sangat langka, tapi itu sangat kuat, terutama jika itu adalah keterampilan jiwa tipe kontrol. Apa yang disebut imobilitas absolut bukanlah batasannya. Misalnya, itu bisa menyebabkan imobilitas absolut bagi mereka yang bukan peringkat dewa. Namun, ketika digunakan untuk menghadapi dewa sejati, efek imobilitas absolutnya mungkin tidak lagi dapat bertahan. Meskipun kekuatan Intense Monarch telah mencapai peringkat dewa, kekuatan spiritualnya tidak berada pada peringkat yang sama. Yang terpenting, itu tidak memiliki tablet ketuhanan. Seseorang bukanlah dewa tanpa tablet ketuhanan. Bahkan apa yang disebut peringkat dewa permaisuri iblis tidak menjadikannya dewa sejati juga. Dengan demikian, permaisuri iblis tidak dapat sepenuhnya meniadakan keterampilan jiwa imobilitas absolut, hanya saja imobilitas absolut memiliki efek yang lebih ringan padanya. Meskipun Tangulin dan Gu Yuena adalah kunci dari pertempuran ini, Master Jiwa tipe kontrol nomor 1 di bawah langit berbintang Su Xiaoyan memainkan peran yang bahkan lebih penting. Starlight Chaos sangat penting pada titik ini ketika dilepaskan untuk melengkapi domain Dazzling Starry Sky. Su Xiaoyan telah memberitahu Tangulin tentang rencananya melalui rantai bintang yang menghubungkan mereka bersama. Oleh karena itu, Tangulin tidak terlalu memperhatikan Raja Intense ketika permaisuri iblis dan Raja Intense menyerangnya secara bersamaan. Tangulin memimpin rekan-rekannya untuk mengubah formasi pertempuran sehingga dia sekarang menghadapi gelombang cahaya ungu emas. Dia menggunakan tombak naga emas untuk menggambar lingkaran di udara. Gelombang cahaya ungu emas yang mengenai tubuh Tangulin tersebar ke berbagai arah sekaligus. Itu mendorong mereka kembali tetapi tidak bisa mengikis mereka. Di sisi lain, serangan kekuatan penuh Intense Monarch mendarat tepat di Demon Empress. Sepertinya Intense Monarch telah berkolaborasi dengan Tangulin. Salah satu dari mereka bertahan sementara yang lain menyerang. Permaisuri iblis terluka parah oleh tombak karena dia lengah. Lolongan tajam terdengar dari permaisuri iblis. Pada saat dia dipotong, tampak seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lunak. Kepulan besar cahaya ungu emas menyembur keluar dari tubuhnya dan meledakkan Intense Monarch sebagai tanggapan. Namun, pinggangnya mengalami luka panjang dengan darah ungu emas mengalir dari lukanya. Nyatanya, lebih dari seperempat pinggangnya yang ramping terbuka. Terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Meskipun lukanya sembuh dengan kecepatan yang mengejutkan, serangan permaisuri iblis terhenti seketika. Bagaimana mungkin Tangulin dan rekan-rekannya membuang kesempatan yang begitu bagus? Cahaya perak muncul saat teleportasi grup dimulai. Tangulin sepenuhnya siap kali ini. Mereka mengambil kesempatan untuk mendekati dua Raja Abisal ketika Raja Intense dalam keadaan linglung sementara permaisuri iblis terluka.
The Dazzling Starlight dilepaskan untuk lebih mengalihkan perhatian kedua Raja Abisal dan menempatkan mereka dalam keadaan kacau. Segera setelah itu, kekuatan hisab tak berujung meledak. Itu adalah larangan semua hukum, hancurnya Kaisar Naga. Tubuh kedua Raja Abisal dihentikan sejenak sementara tombak emas dan perak ganda ditusuk secara bersamaan. Dengan demikian, kedua Raja Abisal terbunuh sementara energi Abisal mereka dimakan oleh pembangkit tenaga listrik umat manusia. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dua tabrakan terjadi secara berurutan. Permaisuri Iblis terluka parah sementara 3 Raja Abisal terbunuh. Tim 9 orang Tangulin membuat prestasi luar biasa meskipun tim lawan memiliki 2 pusat kekuatan peringkat dewa. Bagaimanapun, Tangulin tampak sangat khusyuk bukan karena kemampuan kuat Permaisuri Iblis tetapi karena Raja Intens. Bagaimana mungkin Tangulin tidak terkejut dengan kemampuan Intens Monark untuk melukai Permaisuri Iblis begitu parah hanya dengan tombaknya. Permaisuri Iblis telah mencapai peringkat dewa untuk tubuh, kekuatan, dan kekuatan spiritualnya. Dia hanya kekurangan tablet ketuhanan. Dalam keadaan seperti itu, daya tahan fisiknya pasti tidak lebih lemah dari tubuh emas tahan bocor Tangulin dan Aruheng. Namun, dia terluka parah oleh tombak kerajaan Intens seolah-olah dia tidak berdaya. Dengan kata lain, tombak kerajaan Intens memiliki kemampuan untuk membantai dewa. Dengan cedera seperti Permaisuri Iblis, bagaimana jika itu memotong Tangulin atau rekan-rekannya? Jika Permaisuri Iblis tidak mampu menahannya, armor perang 4 kata mereka juga tidak bisa. Senjata macam apa itu sebenarnya? Dia merasakannya, jadi Gu Yuena secara alami juga merasakannya. Mereka cukup percaya diri dalam pertarungan melawan Permaisuri Iblis, namun mereka tidak menyangka pesawat Abisal akan mengerahkan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Berdasarkan serangan itu, kekuatan serangan jarak dekat Intens Monark dalam area kecil bahkan melampaui kemampuan Demon Empress. Tangulin sekarang telah mengalihkan perhatiannya ke tombak di tangan Intens Monark. Setelah diamati lebih dekat, dia menemukan bahwa tombak itu berbeda dari Trisula Dewa Lautnya bahkan dalam penampilan keseluruhannya. Itu mirip dengan tombak Poleam manusia. Warnanya seluruhnya biru ungu dengan pola aneh menutupi permukaannya. Setiap pola tampaknya memancarkan kilap yang aneh. Itu ditutupi sisik halus, tapi padat yang tampak seperti tombak kecil. Tombak itu tidak memancarkan aura sekuat Trisula Dewa Laut, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tampaknya bahkan lebih menakutkan. Rasanya seperti monster yang tidak aktif yang bisa melahap mangsanya kapan saja. Paling tidak, itu adalah senjata ilahi. Nyatanya, Tangulin menduga itu mungkin senjata super ilahi. Tang San pernah menguraikan pengetahuan tentang pesawat kepada Tangulin ketika dia mengikuti ujian 9 Dewa Laut yang mencakup informasi tentang senjata dewa. Tang San memberitahu Tangulin bahwa senjata dewa super dan senjata dewa sama sekali berbeda. Namun, jumlah mereka terbatas pada pesawat yang sama. Singkatnya, bahkan pesawat yang paling kuat pun hanya bisa menghasilkan paling banyak satu senjata super ilahi, kecuali alam ilahi. Bahkan untuk alam ilahi, tidak setiap alam ilahi bisa menghasilkan senjata super ilahi. Alam ilahi Douluo sangat kuat, justru karena ia memiliki 2 senjata super ilahi yaitu Trisula Dewa Laut dan Pedang Sura. Mungkin, kemungkinan seperti itu muncul di alam ilahi peringkat yang lebih tinggi, tetapi Tang San belum pernah mendengarnya. Di sisi lain, senjata super ilahi tidak ada di dunia biasa. Bahkan jika dunia biasa bisa memiliki senjata super ilahi, itu hanya bisa memiliki jumlah yang terbatas. Itu karena senjata super ilahi pasti akan menimpa pesawat biasa. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki senjata super ilahi dari pesawat tertentu dapat mengalahkan yang lain. Itu akan menghasilkan penindasan pesawat. Dalam arti lain, pesawat tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menimpanya. Bab 1912 Senjata Super Ilahi, Heaven Saint Crack Abyss. Ketika benua Douluo masih memiliki alam ilahi, peringkat sebenarnya didasarkan pada peringkat alam ilahi, dan dikendalikan oleh alam ilahi. Sejak hilangnya alam ilahi, pesawat menjadi mandiri. Penguasa pesawat kemudian menguasai dunia. Inilah alasan mengapa pesawat benua Douluo gagal menghasilkan dewa apapun. Bayangkan jika seseorang yang mengungguli atau memiliki pangkat yang sama dengan penguasa sebuah pesawat, lalu siapa yang akan mengendalikan pesawat tersebut? Akan ada kesulitan dalam menentukan hierarki. Demikian pula, senjata super ilahi akan berada dalam situasi yang sama. Sebenarnya,
Trisula Dewa Laut bukan milik bidang benua Douluo tetapi alam ilahi Douluo. Oleh karena itu dianggap sebagai objek yang sangat unik di benua Douluo. Seandainya bukan tindakan Tang San yang secara paksa menyerahkan Trisula Dewa Laut kepada Tang Wulin, tidak mungkin Tang Wulin bisa mendapatkannya. Lagi pula, dengan memiliki Trisula Dewa Laut, dia bisa mengalahkan yang lain. Keuntungan paling langsung bagi Tang Wulin adalah bahwa ia dapat mengandalkan Trisula Dewa Laut untuk membuat terobosan ke peringkat Dewa Sejati Permaisuri Iblis. Dengan Trisula Dewa Laut melindunginya, tidak ada yang bisa dilakukan pesawat untuk menekannya. Satu-satunya masalah adalah dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Karena itu, dia belum bisa melakukannya. Akankah pesawat memungkinkan adanya senjata super ilahi? Meskipun demikian, Tang Wulin segera menyadari bahwa tombak itu lebih dari sekadar senjata dewa setelah menyaksikan Permaisuri Iblis terluka oleh tombak Raja Intens. Itu sangat mungkin menjadi senjata super ilahi. Bahkan, mungkin saja itu adalah satu-satunya senjata super ilahi yang diproduksi di seluruh pesawat Abyssal. Hanya senjata super ilahi yang bisa dengan mudah melukai Permaisuri Iblis. Apakah tombak Kerajaan Intens adalah senjata super ilahi? Bukan hanya itu senjata super ilahi, tapi itu adalah senjata milik Raja Sage Abyssal masa lalu. Raja Sage Abyssal ditekan oleh pesawat sedemikian rupa sehingga tidak mampu datang ke pesawat benua Douluo. Namun, dia meminjamkan senjata super ilahi pesawat Abyssal kepada Intense Monarch. Raja Intens yang peringkat kekuatannya berada di tingkat peringkat dewa memenuhi syarat untuk menggunakan senjata super ilahi dan memanfaatkan kekuatan senjata dengan sedikit usaha. Senjata super ilahi diberi nama sombong yang mengejutkan jurang. Hanya dengan menyebutkan namanya di pesawat Abyssal sudah cukup untuk menanamkan rasa takut pada pemimpin Abyssal manapun. Itu bernama Heaven Saint Craig Abyss. Raja Sage Abyssal adalah salah satu makhluk Abyssal pada awalnya. Dia menerima senjata super ilahi yang diinokulasi oleh seluruh pesawat di masa lalu yang memungkinkannya mengalahkan pemimpin Abyssal lainnya untuk akhirnya mencapai peringkat teratas. Selanjutnya, pesawat Abyssal berperingkat lebih tinggi dari pesawat benua Douluo. Namun, itu tidak benar-benar ada seperti pesawat benua Douluo. Karakteristik Heaven Saint Craig Abyss memang menakutkan, meski cukup sederhana. Raja Sage Abyssal menamakannya jurang. Karakteristiknya diberi nama setelah seluruh pesawat. Apa yang disebut jurang sebenarnya mengacu pada kemampuan penetrasinya. Setiap senjata defensif atau armor pelindung senjata super ilahi akan dianggap tidak berguna ketika diadu dengan karakteristik Heaven Saint Craig Abyss. Karakteristiknya tidak bisa dihancurkan, itu hanya mengabaikan pertahanan. Dalam kemampuan penetrasinya yang kuat, pertahanan apapun akan menjadi tidak efektif. Itulah mengapa itu luar biasa. Di sisi lain, ada satu, dan hanya satu karakteristik dari Heaven Saint Craig Abyss. Karakteristik yang mengabaikan pertahanan memiliki keterbatasan pada saat yang sama. Itu hanya bisa digunakan untuk serangan jarak pendek, dalam pertempuran jarak dekat. Sinar ungu yang dipancarkan oleh tombak hanya bisa merentang paling banyak 3 kaki. Bahkan jika Heaven Saint Craig Abyss panjangnya 12 kaki dengan jangkauan yang lebih luas, itu tidak akan dianggap sebagai serangan jarak jauh. Namun, kelemahannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ketidaktahuannya akan pertahanan. Itu adalah senjata dewa super yang sangat murni yang jauh lebih lengkap daripada Trisula Dewa Laut. Bagaimanapun, seseorang tidak boleh pernah dipotong olehnya. Itu sama sekali tidak efektif jika tidak bisa mengenai lawannya. Namun, entitas apapun, bahkan dewa, akan menggigil ketakutan jika terkena. Itu tidak peduli dengan pertahanan lawannya bahkan jika mereka berperingkat dewa karena itu adalah senjata super ilahi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kemampuan bertarung dari pembangkit tenaga listrik peringkat dewa yang memegang senjata super ilahi. Setelah penemuan seperti itu, Tang Wulin mencabut tombak naga emas tanpa ragu-ragu dan malah menyihir Trisula Dewa Laut di tangannya. Hanya senjata super ilahi yang bisa digunakan untuk melawan senjata super ilahi. Mengikuti kemunculan Trisula Dewa Laut, suara ombak laut sepertinya mengelilingi tubuh Tang Wulin. Auranya juga berubah segera setelah itu. Bahkan lagu Golden Dragon Moon dinodai dengan cahaya yang aneh. Beberapa saat kemudian, matanya berubah menjadi biru keemasan dan bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Tang Wulin sudah berada di puncak peringkat Dewa Semu. Saat dia memegang Trisula Dewa Laut, kemampuan bertarungnya secara keseluruhan melonjak hingga dia hampir menjadi dewa sejati.
Raja Intens tampaknya tidak bereaksi terhadap fakta bahwa itu baru saja melukai permaisuri iblis. Itu mengangkat Heaven Saint Craig Abyss di tangannya dan mengarahkannya ke langit. Seketika, perasaan tercekik yang tak terlukiskan muncul di udara. Halo Segi Delapan naik ke langit untuk menyelimuti Tang Wulin dan rekan-rekannya. Sementara itu, tubuh Intens Monarch menghilang sepenuhnya dalam lingkaran Segi Delapan seolah-olah telah meleleh. Halo Segi Delapan berwarna ungu biru berkilau, dan pola cahaya yang muncul di permukaan halo ini sepertinya mengandung pepatah kehidupan. Su Xiaoyan dengan cepat melepaskan kekacauan cahaya bintang, tetapi itu dianggap tidak efektif. Tim 9 Tang Wulin jelas merasakan tubuh mereka membeku. Halo Segi Delapan belum menyelubungi mereka, namun mereka merasa terbelenggu. Gerakan mereka melambat jelas. Gu Yuena bahkan tidak bisa melepaskan teleportasi luar angkasanya. Rasanya seolah-olah ruang itu juga dibelenggu. Oh tidak, Tang Wulin membuat keputusan cepat. Dia menamparkan telapak tangan kanannya ke telapak tangan Gu Yuena yang secara bersamaan terangkat. Serbuan kekuatan pendorong yang luar biasa terpancar melalui telapak tangannya ke Gu Yuena. Kekuatan yang luar biasa mendorong Gu Yuena untuk membanting kepelukan Yuanen Yehui. Tabrakan itu mengalir ke 8 orang yang terdorong mundur oleh benturan itu. Tepat sebelum Halo Segi Delapan menyelimuti mereka, mereka berhasil melepaskan diri dari jangkauannya. Tang Wulin berakhir sebagai satu-satunya orang yang diselimuti olehnya. Ledakan, Halo mendarat. Tang Wulin mengira dia telah kehilangan kesadarannya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan melayang di udara tak terkendali. Perasaan mengerikan di penjara diperkuat sedemikian rupa sehingga dia bahkan merasa sulit untuk mengangkat tangannya. Intens Monarch muncul di saat berikutnya, setelah Halo mendarat. Dia mengayunkan tombak di tangannya secara horizontal dan menyapu seluruh bagian dalam lingkaran cahaya. Secara alami, Tang Wulin tidak punya tempat untuk mengelak atau bersembunyi. Dia mengangkat Trisula Dewa Laut dengan susah payah untuk melindungi dirinya sendiri. Dentang, suara keras dan menggelegar terdengar. Namun, anehnya Tang Wulin tidak diledakkan oleh tombak lawan. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya segera setelah itu. Rupanya, dia tidak terkena tombak tetapi hanya sedikit tersentuh oleh cahaya ungu di Heaven Saint Craig Abyss. Namun demikian, dia sangat kesakitan seolah-olah tubuhnya akan hancur. Untungnya, rekan-rekannya disingkirkan olehnya tetapi mata rantai Star Chain masih ada. Masing-masing merasakan sakit dan memiliki luka besar di masing-masing pinggang mereka. Sungguh kemampuan menyerang yang mengerikan. Namun, pada saat inilah Halo Segi Delapan menghilang. Tang Wulin mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Pada saat yang sama, tombak kerajaan Intens tersapu secara horizontal. Tang Wulin tidak mungkin menghindarinya dalam jarak sedekat itu. Tatapan Tang Wulin terfokus. Dia tahu dia telah membuat pilihan yang tepat untuk melepaskan Trisula Dewa Lautnya. Seandainya itu tombak naga emas, dia mungkin akan terluka parah sekarang. Trisula Dewa Laut memproyeksikan lingkaran cahaya. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan dirinya. Sebaliknya, dia melepaskan badai tak terbatas. Sinar biru emas di mata Tang Wulin melesat seketika. Sama seperti bagaimana dia tidak mampu menghindari Heaven Saint Craig Abyss lawan karena jaraknya yang dekat, Intens Monarch juga tidak bisa menghindari serangan mata iblis ungu miliknya. Pancaran Blue Gold Purple Demon Eyes yang berevolusi adalah bentuk paling murni dari serangan spiritual. Kekuatan spiritual Tang Wulin dari peringkat Divine Origin diringkas untuk memukul Intens Monarch sedemikian rupa sehingga Heaven Saint Craig Abyss akan terpengaruh. Bab 1913 Melarang Gudang Surga, Kaisar Naga Mati. Halo pertama yang dilepaskan oleh Sea God Trident melilit Heaven Saint Craig Abyss. Kedua senjata super ilahi bertabrakan dan mengeluarkan suara mendengung secara bersamaan. Tang Wulin bersandar dan mengandalkan Trisula Dewa Laut untuk menopang dirinya sendiri serta untuk menghindari aliran cahaya ungu. Itu akan menjadi hasil yang mengerikan jika dia menderita luka lagi. Itu terlalu menakutkan. Semuanya terjadi begitu cepat. Jika dia sedikit lebih lambat atau jika dia tidak memiliki senjata super ilahi, hasilnya akan fatal jika dia terkena. Itu akan menjadi kematian. Akan sangat sulit bagi Tang Wulin untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika tubuhnya dipotong menjadi dua bagian terlepas dari seberapa kuat kemampuan penyembuhan dirinya. Namun, tabel berbalik segera setelah ketika Heaven Saint Craig Abyss didorong pergi di saat berikutnya. Itu adalah teknik Dewa Laut, badai tak terbatas.
Tang Wulin telah menghadapi teknik keterampilan ilahi ini paling banyak selama sesi perdebatannya dengan ayahnya di ujian 9 Dewa Laut. Pada akhirnya, dia tetap tidak berhasil melepaskan diri dari badai tak terbatas ayahnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuat dan efektifnya keterampilan ilahi ini. Lingkaran cahaya emas datang tanpa henti di kedua sisi. Raja Intens terikat erat. Ketika Intens Monarch mencoba mengayunkan Heaven Saint Crack Abyss sekali lagi, ia menyadari bahwa tubuhnya lumpuh akibat dari serangan spiritual yang kuat sebelumnya. Saat ini, Gu Yuena mendengar suara Tang Wulin. Lilit permaisuri iblis. Sinar perak tiba-tiba muncul dari tombak naga perak di tangan Gu Yuena. Dia mengayunkan tubuhnya sekali dan mengubah dirinya menjadi naga raksasa perak raksasa. Naga raksasa itu panjangnya sekitar 30 meter. Rasanya seolah-olah seluruh langit tertekan saat itu muncul. Mengkhawatirkan bahwa langit yang awalnya berubah menjadi malam karena Dazzling Starry Sky Domain sekarang kembali menjadi siang hari sekali lagi. Tiba-tiba, awan 7 warna muncul di langit siang hari. Suara petir yang dalam terdengar. Sambaran petir dapat dilihat di antara awan seolah-olah akan dilepaskan kapan saja. Naga perak tidak dianggap besar, dan memiliki sisik melingkar. Dengan penampilannya, aura Gu Yuena meningkat secara eksponensial. Auranya langsung terangkat untuk menyamai permaisuri iblis. Mulut sang naga melebar untuk menghembuskan seteguk napas perak berkilau. Itu diarahkan pada permaisuri iblis yang lukanya belum sepenuhnya sembuh. Saat ini, permaisuri iblis merasa aura lawan tidak lebih lemah dari miliknya. Nyatanya, aura lawan telah mencapai keadaan menakutkan yang jauh lebih unggul darinya. Menggunakan Divine Origin-nya, dia merasakan seluruh langit hancur. Dimanapun embusan napas berlalu, semua elemen hancur dan terlucuti. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari terkena nafas? Dia segera mengubah dirinya menjadi pancaran sinar ungu emas yang melesat pergi, melarikan diri ke kejauhan. Tak perlu dikatakan, pancaran perak mengejarnya mirip dengan rudal jelajah yang telah mengunci targetnya. Pada saat yang sama, awan petir 7 warna yang muncul di langit mengeluarkan ledakan keras saat Gu Yuena memuntahkan napasnya. Petir 7 warna menyambar naga perak. Saat itu mendarat, Gu Yuena memutuskan tautan rantai bintang ke-6 monster Shrek dan Sima Jinchi secara bersamaan. Pada saat berikutnya, dia jatuh dari langit semuanya melingkar dalam pancaran listrik. Apa itu tadi? Adegan itu tidak percaya bagi mereka yang menyaksikan pertempuran itu. Situasi seperti itu belum pernah terjadi dalam pertempuran dunia para master jiwa sebelumnya. Tang Wulin mungkin satu-satunya orang di tempat kejadian yang pernah melihat awan petir 7 warna sebelumnya. Justru malapetaka petir elemental yang hanya muncul ketika dia dalam bentuk puncak selama proses pemurnian surgawi. Petir 7 warna yang meledakkan Gu Yuena sebelumnya 10 kali lebih kuat dari yang muncul saat dia menyelesaikan pemurnian surgawi yang sangat sulit. Bencana petir unsur memiliki aura apokaliptik. Namun, Tang Wulin tidak mengindahkan situasi Gu Yuena saat ini. Dia tidak bisa membiarkan usaha keras Gu Yuena sia-sia. Matanya tiba-tiba semakin dalam seperti langit berbintang yang tak terbatas. Awan petir 7 warna di langit menghilang setelah menyerang naga perak Gu Yuena. Gu Yuena kembali ke wujud manusianya sekali lagi. Dia kehilangan aura peringkat dewanya juga. Di tengah menghilang, awan petir 7 warna tiba-tiba membeku. Tidak hanya itu, semua yang ada di langit terhenti termasuk Abyssal King dan Shrek Six Monsters. Setiap makhluk masih membeku seketika. Di kedua sisi, pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran mengalami keheningan yang tak terlukiskan. Itu karena pemenjaraan kubah surga. Tepat pada saat itulah raungan naga bergema terdengar di seluruh Tule. Naga emas raksasa muncul dari udara tipis untuk meluncur melalui lemari besi surga. Naga emas raksasa menyusut saat melaju melewati tempat itu sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk awal Tang Wulin. Dengan ketajaman Trisula Dewa Laut, dia menembus tubuh Intens Monarch dengan mudah. Auman, raungan naga tak berujung terdengar bergema ke segala arah saat ini mirip dengan penerbangan naga yang melolong sedih. Aura menakutkan dipancarkan dari siluet emas yang memenuhi seluruh tempat seperti fajar kiamat. Itu adalah langkah ke-6 hukum terlarang Kaisar Naga yang dikenal sebagai gudang surga terlarang, Kaisar Naga Mati. Di bawah pengaruh Indefinite Storm, Intens Monarch tidak dapat mengelak bahkan jika ia menginginkannya. Tang Wulin membuat keputusan untuk tidak menyisihkan upaya untuk menghabisi pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Abyssal ketika dia melepaskan badai tak terbatas.
The Heaven Saint Crack Abyss sebenarnya lebih mematikan daripada permaisuri iblis. Intense Monarch tidak bisa bergerak sama sekali saat ini. Ketika siluet emas menyerbu ke depannya, ia merasakan kesunyian yang mematikan. Seekor naga raksasa yang ditutupi sisik 9 warna muncul di dunia spiritualnya. Adegan itu adalah naga raksasa yang mengeluarkan raungan enggan di bawah pengepungan banyak siluet di sekitarnya. Ribuan naga melolong sedih. Aura berat dan sedih menyebar ke setiap sudut dunia spiritualnya. Justru kesedihan tak berujung yang menyatu menjadi siluet emas dan memadat menjadi satu titik sebelum menembus Intense Monarch. Kubah surga meneteskan air matanya. Itu adalah kondensasi kesedihan yang dirasakan Tangulin ketika dia mengubur ribuan naga di kuburan klan naga selama 3 tahun. Setiap kerangka naga dan jiwa naga yang dia temui dipenuhi dengan kesedihan. Pada saat yang sama, emosi memicu dan memobilisasi energi yang terkandung dalam garis keturunannya untuk memungkinkan tubuhnya menyublim. Sama seperti bagaimana Gu Yuena dapat mengangkat dirinya ke peringkat dewa untuk sementara, Tangulin mengandalkan amplifikasi Trisula Dewa Laut untuk mengangkat dirinya ke alam peringkat dewa sebentar ketika lemari besi surga di penjara. Ketinggian sementara mereka berbeda dari Skycrosser Douluo karena garis keturunan yang kuat dan keterampilan tersembunyi. Skycrosser Douluo mengorbankan hidupnya dengan imbalan meluncurkan serangan. Dia menimbulkan murka surga, tetapi dia membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Akibatnya, bencana petir tidak sampai tepat waktu. Di sisi lain, promosi permaisuri iblis dilindungi oleh pesawat abisal di dalam lorong abisal. Sementara itu, elevasi sementara Gu Yuena akhirnya menarik bencana petir elemental. Tangulin mengandalkan perlindungan Trisula Dewa Laut untuk memenjarakan tidak hanya musuh, tetapi juga kubah surga untuk menghentikan kemunculan bencana petir. Tubuh Intense Monarch masih membeku di langit. Tubuhnya mulai hancur mengikuti hilangnya lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya secara bertahap. Armor pertempuran di tubuhnya retak dan hancur berkeping-keping sementara auranya berkurang dengan cepat. Heaven Saint Crack Abyss turun dari langit dan berubah menjadi aliran cahaya biru ungu sebelum mendarat di tanah. Saat mendarat, seluruh lorong jurang mengeluarkan ledakan dahsyat. The Intense Monarch, salah satu dari 10 pusat kekuatan besar peringkat Raja Abisal, telah mati. Bab 1914 Sumber Keyakinan. Tepat pada saat itulah ledakan keras terdengar di kejauhan. Sinar perak yang menyilaukan meledak di langit. Bayangan cahaya naga perak raksasa tampaknya muncul di langit. Bayangan cahaya membentang beberapa kilometer. Cahaya ungu emas menyebar, lalu memadat sekali lagi dalam bayangan cahaya perak. Lolongan tajam berulang kali terdengar. Tangulin berubah menjadi bola cahaya keemasan yang jatuh ke tanah menyebabkan lubang raksasa yang dalam dengan diameter lebih dari 100 meter. Cahaya keemasan melingkari seluruh tubuhnya tetapi auranya menurun dengan cepat. Pelepasan badai tak terbatas dengan langkah ke-6 hukum terlarang Kaisar Naga peringkat dewa sangat melelahkan baginya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menipu kecemburuan surga. Bahkan dengan dukungan Trisula Dewa Laut, kekuatan asalnya terguncang. Namun, dia tidak khawatir dengan kondisinya sendiri. Dia segera mencoba untuk merasakan aura familiar. Auranya melemah. Untungnya, kehadirannya masih bisa dirasakan. Di ronde ketiga taruhan, 4 dari 9 lawan tersingkir termasuk Intense Monarch. Sementara itu, langit telah menjadi zona terlarang setelah tabrakan peringkat dewa tadi. Semua orang, Shrek Six Monsters, Sima Jinchi, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga abisal yang tersisa dari tim lawan, hanya bisa mendarat di tanah. Gu Yuena dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Dia juga jatuh ke tanah yang menghasilkan lubang yang dalam. Selain itu, badai unsur yang sangat dahsyat terjadi di sekitar tubuhnya sehingga tidak ada yang bisa mendekatinya. Sebagian besar armor perang Silver Dragon dan skillin miliknya hangus hitam. Rambut peraknya yang panjang berantakan dengan beberapa ikal bergelombang. Wajahnya yang menawan berubah pucat pasi dengan beberapa noda darah di sudut mulutnya. Bencana petir unsur sebelumnya sangat kuat. Gu Yuena tidak memiliki jiwa roh khusus seperti Thundercelap Netherfin, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk menetralisir malapetaka petir. Jelas bukan hal yang mudah baginya untuk menjalani proses itu. Rupanya, usahanya tidak sia-sia. Raja Intens yang merupakan ancaman besar bagi mereka akhirnya dibunuh oleh Tangulin. Itu semua terjadi dalam waktu singkat. Bahkan, itu terjadi di bawah pengawasan ketat orang-orang di sekitar mereka. Intense Monarch tidak dapat mengungkapkan banyak kemampuannya sebelum dibunuh oleh Tangulin.
Hanya pembangkit tenaga listrik yang basis kultivasinya mencapai peringkat judul Douluo yang secara samar-samar memahami teror yang mengejutkan dari pertempuran sebelumnya. Itu adalah uji coba kekuatan peringkat dewa sejati. Jauh, Divine Bruce Douluo Yuguanzi di pos komando militer federal mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin begitu percaya diri. Siapa yang mengira bahwa Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek saat ini dan Master Pagoda yang baru diangkat dari Pagoda Roh benar-benar memiliki kemampuan untuk sementara meningkatkan diri mereka ke peringkat dewa. Gu Yuena bahkan membayar mahal untuk itu. Di sisi lain, Tang Wulin tidak terlalu terpengaruh. Dunia ini milik generasi baru seperti yang diharapkan. Sudah berapa tahun sejak pembangkit tenaga manusia bisa menembus ke peringkat itu? Mereka mampu naik ke peringkat itu dengan paksa. Selain itu, mereka tidak harus membayar harga yang mahal seperti Skycrosser Douluo. Itu menandakan bahwa mereka memenuhi syarat untuk menjadi dewa jika alam ilahi masih ada. Permaisuri Iblis tampaknya tidak menakutkan seperti sebelumnya. Raja Naga Emas dan Perak Ganda adalah harapan umat manusia. Mereka mengambil seluruh bab dalam sejarah legenda Raja Naga di benua Douluo. Tiba-tiba, sinar ungu emas melonjak ke langit di kejauhan. Dibandingkan dengan sebelumnya, warna ungu emas memancarkan aura dengan semburat keliaran. Di lubang yang dalam, Tang Wulin berdiri dan melompat ke langit. Dia mengepakkan sayap di belakang punggungnya dan naik ke udara sekali lagi. Segera setelah itu, bayangan cahaya perak melonjak langsung ke langit dan bertemu dengannya di udara. Shrek Six Monsters tidak terbang ke langit. Begitu pula beberapa Raja Abisal yang berlawanan dengan mereka. Pertempuran telah mencapai titik akhir. Di sisi lain, final milik 3 orang di langit. Pangkat mereka tidak lagi mengizinkan orang lain untuk bergabung lagi. Pertempuran terakhir telah menimpa mereka. Rambut permaisuri iblis berantakan, tapi luka di pinggangnya telah sembuh sepenuhnya. Memiliki tubuh peringkat dewa memberinya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri melebihi kemampuan manusia biasa. Mata permaisuri iblis berkedip. Saya tidak berharap ada di antara Anda yang memiliki pencapaian seperti ini. Sejak kapan ada orang berpangkat dewa di Pagoda Roh? Jika saya tidak salah, Anda sudah mencapai peringkat dewa sejak awal, bukan? Anda telah dibuat tidak mampu memobilisasi kekuatan peringkat dewa karena tekanan dari pesawat. Kata-katanya ditujukan untuk Gu Yuena. Namun, Gu Yuena mengabaikan permaisuri iblis. Dia menyaksikan permaisuri iblis dengan tenang dengan perhatian penuh. Permaisuri iblis berbalik ke arah Tang Wulin. Tang San sangat mencintai putranya. Trisula Dewa Laut dapat memungkinkan Anda mencapai peringkat dewa untuk sementara waktu dan bahkan membantu Anda menipu langit. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya begitu saja? Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh, dari mana asal kepercayaanmu, permaisuri iblis? Permaisuri iblis tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, kamu harus bertanya pada pacarmu itu. Apa perbedaan antara peringkat dewa sementara dan peringkat dewa sejati? Selain itu, saya ingin tahu berapa kali Anda berdua masih bisa mencapai peringkat dewa. Bahkan jika kamu berhasil melawanku sampai kita semua terluka, aku tetap dewa. Anda tidak bisa membunuh saya. Kalian berdua masih akan mati paling banyak setelah 3 putaran, karena bagaimanapun juga kalian bukan dewa. Saya membuat terobosan menggunakan Blue Driver God Killer Grid Array. Aku tidak menipu langit, bahkan, itu dengan menentang langit. Sebenarnya, aku adalah dewa yang berdiri sendiri di dunia ini. Kekuatan planar tidak cukup untuk menekanku, dan itu juga tidak akan mempengaruhiku. Jadi, akulah satu-satunya dewa sejati di dunia ini. Tang Wulin dan Gu Yuena saling menatap. Dia kemudian berkata kepada permaisuri iblis, mari kita akhiri perang ini. Sudah saatnya kita menyebutnya berhenti. Saat dia berbicara, Tang Wulin mengulurkan tangan kirinya ke arah Gu Yuena. Gu Yuena menoleh ke samping dan meliriknya. Kemudian, dia menyerahkan tombak naga perak ke tangan kanannya dan memegang tangan Tang Wulin dengan telapak tangan kirinya. Mata mereka bertemu satu sama lain. Tidak perlu kata-kata. Di saat berikutnya, warna emas dan perak dari tubuh mereka langsung menyembur. Di kejauhan, ekspresi Herles Douluo dan Asmara Douluo berubah drastis saat mereka menyaksikan pertempuran. Tidak, Wulin, seru Herles Douluo dengan cemas. Peringatannya datang sedikit terlambat. Warna ganda emas dan perak telah muncul dari tubuh mereka saat Tang Wulin dan Gu Yuena bergandengan tangan. Bayangan naga emas raksasa muncul samar-samar di belakang Tang Wulin.
Itu melonjak langsung ke langit. Naga itu tertutup sisik emas berbentuk berlian. Sepasang matanya yang berwarna merah darah mengintai sekeliling. Auranya yang sangat kuat memiliki nuansa keangkuhan seorang diktator. Bahkan permaisuri iblis yang telah mencapai ketuhanan terpengaruh oleh esensi darah yang panas sehingga dia tanpa sadar mengerutkan kening karena tidak nyaman. Pada saat yang sama, naga perak raksasa muncul dari belakang Gu Yuena. Itu ditutupi sisik berbentuk lingkaran yang tampak agak halus. Sinar perak yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Mata ungunya memiliki kecemerlangan bijaksana di bawah pantulan sisik peraknya. Ada Raja Naga Emas yang melambangkan kekuatan, keliaran, dan emosi negatif. Sebaliknya, Raja Naga Perak melambangkan kecerdasan, kendali, dan emosi positif. Bersama-sama, kedua naga itu membubung langsung ke langit. Mereka melingkari satu sama lain, mengepakkan sayap mereka untuk melengkapi satu sama lain. Saat warna emas dan perak bergabung ketika mereka melingkari satu sama lain, sebuah transformasi aneh terjadi. Kemegahan 9 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih muncul dalam bentuk kabut. Itu menyelimuti dua naga raksasa, termasuk Tang Wulin dan Gu Yuena juga. Itu melengkapi siluet mereka yang muncul dengan tekstur yang menarik. Sudah terlambat, Zhang Xin meraih Cao Dezi yang ingin bergegas ke langit. Keduanya melihat keprihatinan mendalam di mata masing-masing. Sementara itu, banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian semuanya terkejut saat menyaksikan pemandangan itu. Beberapa dari mereka bahkan sangat gembira. Mereka akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin begitu percaya diri dengan ucapannya tadi. Siapa yang mengira bahwa Paviliun Master Dewa Laut dari Shrek Academy dan Sekte Master Sekte Tang sebenarnya mampu bergabung dengan Pagoda Master Roh Pagoda untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri. Apalagi yang bisa menjadi transformasi ketika dua jiwa bela diri yang hebat terjalin jika bukan keterampilan fusi jiwa bela diri. Bab 1915 Transformasi dan Keturunan Dewa Naga. Keterampilan fusi jiwa bela diri dari dua limit Douluos yang hebat. Kekuatan macam apa itu? Akhirnya, ada perubahan pada ekspresi permaisuri iblis. Keyakinannya sebelumnya berubah menjadi keheranan. Rupanya, dia tidak mengharapkan perubahan situasi yang tiba-tiba. Dia waspada ketika Gu Yuena membunuh Raja Roh sebelumnya. Namun, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah mencapai alam dewa sejati yang membuatnya berbeda dari Raja Roh. Situasinya berbeda saat ini. Dia yakin bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri dari kedua orang ini pasti menentang surga. Dalam hal itu, keterampilan jiwa setidaknya akan mengangkat mereka ke peringkat dewa untuk sementara. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyelesaikan keterampilan fusi jiwa bela diri. Permaisuri iblis segera melancarkan serangan setelah kehilangan perhatian sesaat. Sinar ungu emas memadat dan menyembur keluar dari tubuhnya untuk meledak ke arah Tang Wulin dan Gu Yuena. Permaisuri iblis telah menghabiskan seluruh energinya dalam serangan ini. Itu bukan untuk menyakiti atau membunuh mereka tetapi untuk mengganggu perpaduan keterampilan jiwa bela diri mereka. Meskipun demikian, dapatkah perpaduan antara Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak terganggu? Itu pasti tidak. Sinar ungu emas langsung menuju ke arah mereka. Tang Wulin yang terlibat dalam proses fusi mengangkat tangannya perlahan. Trisula Dewa Laut di tangannya diayunkan untuk mengukir busur cahaya. Itu menyelimuti cahaya ungu emas dan mengarahkannya ke samping. Sementara itu, Gu Yuena telah sepenuhnya berubah menjadi cahaya perak. Dia kemudian menyatu ke dalam tubuhnya. Dua naga raksasa yang melingkar di belakang mereka perlahan bergabung menjadi naga raksasa kolosal yang ditutupi sisik 9 warna dan dipenuhi dengan kesombongan yang tak terbatas. Mata naga raksasa itu jernih dan berkilauan dalam warna emas yang mempesona. Setiap bagian dari sisik 9 warna di tubuhnya berbentuk oval. Itu bukan lagi sisik tetapi lebih dari permata 9 warna yang bertatahkan di tubuhnya. Itu melayang diam-diam di sana. Namun demikian, itu memancarkan rasa takut yang meneror semua orang yang hadir di tempat kejadian. Semua master jiwa yang memiliki jiwa bela diri binatang merasa seperti menyembah naga. Itu adalah transformasi Dewa Naga. Gu Yuena dan Tang Wulin telah menyatu dan memanfaatkan transformasi Dewa Naga sekali di masa lalu ketika mereka melawan serangan Raja Sage Abisal di Pegunungan Salju. Itu adalah proses yang sangat melelahkan bagi mereka selama kesempatan itu. Dalam kondisi seperti itu, tidak mungkin bagi mereka untuk mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari transformasi Dewa Naga pada saat itu. Saat ini,
Mereka berdiri di puncak umat manusia. Mereka akhirnya memiliki tubuh dengan ketahanan fisik yang memadai. Ketika transformasi Dewa Naga dilepaskan, kali ini sama sekali berbeda. Cahaya 9 warna langsung muncul di langit. Suara guntur memenuhi langit seolah-olah bencana petir akan turun kapan saja. Namun, Dewa Naga mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga. Raungan naga itu tidak terlalu keras, namun suaranya memiliki keangkuhan yang tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Adegan mengerikan muncul. Awan bencana di langit segera bubar. Bahkan, tidak ada sambaran petir. Setelah hilangnya Gu Yuena, baju perang Golden Dragon Moon Song di tubuh Tang Wulin berubah segera setelah itu. Armor perang sepertinya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Secara bertahap berubah menjadi jubah yang tampak megah dengan mahkota yang berkilauan dalam pancaran 9 warna. Tang Wulin merasa dia terus-menerus menyublim. Perasaan sekarang benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan saat dia mencapai peringkat dewa sebelumnya. Dia menggunakan Trisula Dewa Laut untuk mencapai peringkat dewa sementara yang hanya diterapkan pada keterampilan jiwanya. Saat ini, dia memiliki perasaan yang sama seperti saat tubuhnya mencapai peringkat dewa. Perasaan pertama yang dia miliki adalah menguasai semua makhluk hidup. Persepsi dan sensasinya mulai menyebar ke kejauhan. Nyatanya, dia samar-samar bisa merasakan aura familiar di laut jauh menyaksikan medan perang di sini. Tampaknya itu adalah jiwa iblis dari Raja Hiu Putih Besar yang telah dia janjikan selama ujian 9 Dewa Laut di masa lalu. Namun, perasaannya terhadap permaisuri iblis di hadapannya benar-benar berbeda. Dia mungkin tampil sebagai wanita cantik sebelumnya, tapi dia sekarang adalah entitas kotor dengan aura busuk yang seluruh tubuhnya memancarkan kotoran. Tang Wulin merasa jijik dan membencinya dari lubuk hatinya. Dia sedikit mengernyit. Kecemerlangan 9 warna yang menyembur dari tubuhnya melarutkan sisa-sisa sinar ungu emas dan langsung memurnikan sekitarnya. Peringkat 3 ketuhanan. Permaisuri iblis tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki tablet ketuhanan? Alam ilahi hilang, bagaimana Anda bisa melakukan itu?" Tang Wulin menatapnya dengan tatapan tenang. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan tentang ketuhanan peringkat 3. Namun, dia jelas merasa ada sesuatu yang akan segera kembali. 3 segel Raja Naga Emas yang tersisa di dalam tubuhnya bergetar hebat seolah-olah ada sesuatu yang akan terlepas di dalamnya. Dia perlu memusatkan perhatiannya untuk menekannya. Tang Wulin samar-samar merasa bahwa jika dia membiarkan 3 segel Raja Naga Emas terakhir terbuka di dalam tubuhnya, itu pasti akan menghasilkan peristiwa yang sangat menakutkan. Kendalikan emosimu. Jangan terpengaruh oleh emosi Raja Naga Emas. Kalau tidak, mereka bukan orang yang akan menghancurkan dunia tapi kamu. Tang Wulin mendengar suara Gu Yuena di benaknya. Pada saat yang sama, Tang Wulin merasakan hawa dingin yang memancar dari mutiara Dewa Es yang melindungi kesadaran ilahinya. Peringkat Ice God Pearl tampaknya jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Aura yang dipancarkannya saat ini jelas sekuat senjata suci. Trisula Dewa Laut dinaikkan perlahan untuk menunjuk permaisuri iblis. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tang Wulin mengejutkan dirinya sendiri ketika dia berbicara. Dia baru menyadari bahwa suaranya telah berubah. Itu memiliki nada yang berat dan sombong yang tampaknya memiliki kendali atas segalanya. Ekspresi permaisuri iblis mengungkapkan kewaspadaannya dalam situasi tersebut. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dia tidak pernah berharap Tang Wulin dan Gu Yuena menghasilkan transformasi seperti itu. Tekanan seorang diktator membuatnya merasa tercekik. Justru karena dia berada di peringkat dewa sejati, dia semakin merasakannya. Peringkat ketuhanan dalam urutan menurun adalah, ketuhanan peringkat -1, ketuhanan peringkat -1, ketuhanan peringkat 2, ketuhanan peringkat 3, dan petugas dewa. Seseorang harus memiliki tablet ketuhanan untuk mencapai ketuhanan dalam arti yang sebenarnya. Jelas, permaisuri iblis tidak memiliki tablet ketuhanan. Oleh karena itu, dia bisa tetap di dunia ini. Di sisi lain, kemampuannya hanya menyaingi petugas dewa. Namun, Dewa Naga yang berubah dari perpaduan antara Tang Wulin dan Gu Yuena mencapai aura ketuhanan peringkat 3. Lebih penting lagi, permaisuri iblis merasa bahwa tablet ketuhanan benar-benar ada di dalamnya. Itu adalah bagian yang paling menakutkan baginya. Meskipun tablet ketuhanan tidak lengkap, tekanannya nyata. Di peringkat ketuhanan, perbedaan antara masing-masing peringkat terpisah jauh. Akhiri, Tang Wulin tidak berbicara lebih jauh. Dia merasa pesawat mulai menolak kehadirannya.
Bahkan tanpa awan bencana, seluruh pesawat sepertinya telah menjadi musuhnya. Itu adalah aura anak alam di dalam tubuhnya yang telah menetralkan sebagian dari tolakan sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Trisula Dewa Laut ditikam ke depan sekali lagi. Langit dan tanah berubah warna. Dia melakukannya tanpa reservasi. Dia tahu wilayahnya saat ini telah mengalahkan permaisuri iblis, namun dia melepaskan kemampuannya yang paling kuat. Lingkaran cahaya 9 warna melayang keluar untuk menyelubungi permaisuri iblis dari kedua sisi. Justru keahlian ilahinya, badai tak terbatas. Tubuh Demon Empress langsung berubah menjadi ungu emas. Sinar ungu emas menyembur ke depan, sementara tubuhnya mundur dengan kecepatan kilat dalam upaya untuk melarikan diri. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menang, yaitu dengan meninggalkan tempat itu sampai Tang Wulin dan Gu Yuena mengakhiri keadaan mereka saat ini. Dia sangat menyadari bahwa keadaan tinggi sementara Tang Wulin dan Gu Yuena tidak dapat bertahan lama. Karena itu, dia akan menunggu sampai keterampilan fusi jiwa bela diri mereka berakhir. Dia kemudian akan membunuh mereka ketika mereka dalam keadaan lemah. Meskipun imajinasinya luar biasa, kenyataannya ternyata kejam. Bab 1916 melarang satu dunia, Kaisar Naga bersinar. Lingkaran cahaya tampaknya menyelimuti area kecil, tetapi permaisuri iblis merasa seolah-olah ada tekanan dari langit dan tanah. Rasanya seolah-olah langit dan tanah telah membentuk cincin yang mengelilingi seluruh dunianya. Pada saat berikutnya, tubuhnya membeku. Sementara dia tampaknya tidak melarikan diri sama sekali meskipun sebelumnya dia berusaha untuk melarikan diri. Dewa Naga Tang Wulin tetap berdiri di hadapannya dan jarak antara mereka tetap sama. Sepertinya tidak ada yang berubah sama sekali. Lingkungan menjadi gelap gulita segera setelah itu. Permaisuri iblis merasa seolah-olah dia telah dibawa ke dunia yang berbeda. Tidak ada tanah atau langit. Bahkan, bintang pun tidak terlihat. Hanya ada siluet besar dan tinggi yang berdiri di depannya. Dia hanya bisa melihat entitas yang diterangi oleh pancaran 9 warna. Dia tampaknya berada di dunia klan naga ketika raungan naga yang dalam bergema ke segala arah. Larang satu dunia, sebuah suara yang dalam terdengar bergema di dunia yang gelap gulita. Permaisuri iblis masih bisa merasakan kekuatan peringkat dewanya, namun dia tidak mampu melepaskannya sama sekali. Kaisar Naga bersinar. Tang Wulin mengangkat Trisula Dewa Laut tinggi-tinggi dengan tangannya. Kaisar Naga mati dan Kaisar Naga bersinar adalah dua langkah terakhir dari hukum terlarang Kaisar Naga yang dia pelajari selama ujian 9 Dewa Laut. Meskipun Tang Wulin telah menekan basis kultivasi permaisuri iblis, dia tidak ragu tentang hal itu. Cahaya 9 warna yang mempesona memicu ledakan cahaya keemasan yang sama cemerlangnya. Dunia yang gelap gulita tiba-tiba berubah menjadi hamparan putih yang luas. Permaisuri iblis merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia tidak merasakan sakit apapun, meskipun segala sesuatu di sekitarnya dilucuti. Apakah ini rasanya mati? Sudut bibirnya membentuk senyum pahit. Segala macam pikiran kacau mulai mengacaukan pikirannya. Dia ingat dengan jelas saat dia masih muda, ketika dia masih menjadi paus kecil yang naif. Dia bertemu suaminya ketika mereka tumbuh dewasa dan berkeliaran di sekitar laut. Saat itu, mereka dikejar oleh hiu macan. Mereka berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di kapal yang tenggelam. Setelah itu, mereka bersama sepanjang waktu. Suaminya haus darah. Dia memperkuat dirinya dengan melahap makhluk laut lainnya. Makhluk laut secara alami menjadi makanannya juga. Lambat laun, mereka kehilangan musuh alaminya di laut. Suaminya membunuh hampir seluruh klan hiu macan yang pernah mencoba membunuh mereka di masa lalu. Dia ingat mereka berdua berkeliaran di laut selama 3 hari penuh tanpa pernah bertemu makhluk laut yang hidup. Suaminya memang penguasa laut yang sebenarnya. Itu juga sekitar waktu ketika manusia muncul dan semuanya berubah segera setelah itu. Hidupnya yang sederhana hancur. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana pembantaian suaminya akan mempengaruhi laut. Dia dengan naif berasumsi bahwa cukup baginya untuk bersama suaminya karena dia bisa melindunginya. Sayangnya, suaminya meninggal hari itu juga. Meskipun dia menyerahkan inti energinya padanya, dia mulai menghadapi dunia laut sendirian sejak hari itu. Dia hidup dalam kebencian dan rasa sakit yang dia taklukkan dengan melanjutkan pembantaian. Kemudian, dia menjadi gila sampai dia kehilangan kendali atas emosinya. Nyatanya, dia tidak lagi puas hanya membunuh di laut. Dia bahkan menolak untuk membiarkan makhluk darat bebas dari hukuman. Setelah itu,
dia dibujuk oleh Master Jiwa Jahat untuk menjadi permaisuri iblis kultus Roh Kudus. Dia tahu bahwa Kaisar Hantu sedang mengeksploitasi kekuatannya. Pada kenyataannya, dia hanyalah boneka bagi mereka, tapi itu tidak mengganggunya. Jadi bagaimana jika dia diperlakukan seperti itu? Dia puas selama dia bisa membalas dendam pada umat manusia. The Blue Driver God Killer Great Array membuatnya menjadi dewa sejati pada akhirnya. Itu memberinya kemampuan untuk membalas dendam pada umat manusia dan menyebabkan pergolakan di dunia mereka. Dia tidak menyangka prosesnya akan berlangsung sesingkat itu dalam mimpi terliarnya. Apakah ini sudah berakhir? Sama seperti suaminya yang meninggal di tangan ayah Tangulin, permaisuri iblis tidak dapat melepaskan diri dari Trisula Dewa Laut. Jika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi, dia akan menasihati suaminya untuk tidak membantai yang tidak bersalah dan menjadi binatang jiwa laut yang tidak ditinggalkan oleh Dewa Laut. Kalau begitu, mungkin mereka bisa hidup bahagia. Kegelapan antara langit dan tanah tidak hanya dirasakan oleh permaisuri iblis, tetapi setiap orang yang hidup di tempat kejadian. The Forbidden One World adalah pemenjaraan seluruh pesawat. Itu tidak hanya memenjarakan Thule. Sebagian besar benua Douluo diselimuti kegelapan. Bahkan untuk area yang tidak diselimuti, ada periode kegelapan yang singkat. Tidak diragukan lagi, itu adalah serangan Tangulin yang paling kuat. Itu adalah serangan yang disampaikan dalam kondisi Dewa Naga. Ketika langit akhirnya cerah, Tangulin sudah mendarat dan kembali ke penampilan sebelumnya bergandengan tangan dengan Gu Yuena. Dia tidak merasa lemah saat ini. Hanya segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya yang gelisah. Jadi begitu rasanya menjadi Tuhan. Perasaan itu sangat berbeda. Dia akhirnya mengerti mengapa Skycrosser Douluo tidak menyesali tindakannya sebelum meninggal. Ternyata alam dewa benar-benar mempesona. Dia tidak tahu apa tablet ketuhanan itu seperti yang disebutkan oleh permaisuri iblis. Bagaimanapun, hampir tidak ada efek samping setelah mereka melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Hanya sejumlah besar kesadaran ilahi dan kekuatan jiwanya yang dikonsumsi. Karena itu, dia merasa agak lelah. Namun demikian, ia dengan cepat pulih ketika kembali ke bentuk awalnya. Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan dan Douluo Zhang Xin yang asmara saling menatap. Mereka bisa melihat keterkejutan di tatapan mereka. Namun, mereka lega karena kekhawatiran mereka sebelumnya tidak menjadi kenyataan. Ini bagus selama kamu baik-baik saja. Ketika adegan itu mendapatkan kembali kejelasan sebelumnya, Tangulin, Gu Yuena, dan juga permaisuri iblis sudah berada di tanah di bawah pengawasan semua orang. Permaisuri iblis duduk diam, rambutnya yang panjang telah berubah menjadi abu-abu. Bahkan, wajahnya menua dengan cepat. Auranya tetap pada peringkat dewa yang sebenarnya, namun tatapannya telah melemah. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Di bawah serangan Kaisar Naga bersinar, kesadaran ilahinya telah tercabik-cabik. Inti hidupnya benar-benar hancur sementara kekuatan hidupnya perlahan hancur. Itu adalah proses yang bahkan dewa pun tidak bisa membalikkannya. Kaisar Naga mati dan Kaisar Naga bersinar adalah keterampilan ilahi. Selain itu, dilepaskan oleh Tangulin dalam wujud Dewa Naga. Di area terdekat, makhluk abisal yang tersisa terdiam. Mereka belum membebaskan diri dari negara penjara dunia. Ada banyak makhluk abisal, tapi tidak ada suara yang terdengar. Tangulin mengangkat Trisula Dewa Laut di tangannya perlahan. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, permaisuri iblis pasti akan mati. Dia telah kehilangan kesadaran ketuhanannya yang berarti dia tidak berbeda dari seorang yang terbelakang. Jiwanya sudah mati. Meskipun demikian, tindakan mengakhiri sumber kehidupan terakhirnya akan menandakan akhir perang. Sudah waktunya untuk melakukan serangan balik ke pesawat abisal. Tidak, aku mohon padamu. Sementara itu, tangisan sedih terdengar. Siluet datang menembak dari kejauhan. Suara itu terdengar agak akrab bagi Tangulin dan Gu Yuena sehingga mereka tercengang sesaat. Dalam sekejap, siluet itu berada di hadapan permaisuri iblis. Itu membuka lengannya dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi permaisuri iblis. Itu adalah seorang wanita. Rambutnya yang panjang dan biru tergerai longgar di belakang punggungnya dalam keadaan berantakan. Dia tampak cantik, tetapi wajahnya berlinang air mata. Seluruh tubuhnya menggigil, tetapi lengannya yang terbuka kokoh. Tolong, aku mohon padamu. Jiwanya sudah dihancurkan olehmu, tolong biarkan dia menjaga tubuhnya. Wanita itu tampak agak familiar, namun Tangulin tidak bisa menempatkannya. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, dia memberi Tangulin perasaan yang akrab.
Kamu, Lan Fauzi, tanya Gu Yuena dengan heran. Suara Lan Fauzi terdengar bergetar. Dia menatap Gu Yuena dengan tatapan yang rumit. Dua orang di hadapannya adalah orang-orang yang dia cintai di masa lalu. Saat pertama kali menonton video Gu Yuena, dia mengira dia jatuh cinta dengan Putri Naga Perak. Oleh karena itu, dia ikut serta dalam festival Just for a Spouse tanpa ragu sedikitpun. Ternyata dia bertemu Tang Wulin di festival Just for a Spouse sebagai gantinya. Bab 1917 teror menimpa. Tidak peduli seberapa enggan dia mengakui fakta itu, dia terkejut menemukan bahwa Gu Yuena tidak lagi membuatnya terkesan di akhir festival Just for a Spouse. Dia berpikir bahwa dia menyukai wanita selama ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa siluet seorang pria tertanam di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan latar belakangnya kepadanya sekarang. Itu karena dia adalah putri permaisuri iblis kultus Roh Kudus. Dia adalah satu-satunya anak dari Raja Paus Iblis Laut Dalam, yang dibunuh oleh Tang San di masa lalu, dan permaisuri iblis. Meskipun dia berasal dari kultus Roh Kudus, Lan Fauzi baik dan baik hati. Dia telah mencoba membujuk ibunya lebih dari sekali, tetapi permaisuri iblis sudah gila saat itu. Dia ingin meninggalkan ibunya, namun dia tidak tega berpisah dengannya. Sementara itu, dia tumbuh dalam keadaan seperti itu, saat dia melihat ibunya mengalami kemunduran dari hari ke hari. Dia lemah, tapi dia mengerti dekadensi ibunya. Juga, dia sangat merindukan ayahnya. Terlepas dari betapa kejamnya Raja Paus Iblis Laut Dalam itu, dia memperlakukan ibu dan putrinya dengan sangat baik. Ketika permaisuri iblis memprakarsai Blue Driver God Killer Great Array, dia berusaha menghentikan ibunya sekali. Bahkan, dia diam-diam membantu Tang Wulin. Namun demikian, dia tidak bisa mengubah segalanya sendirian. Dia telah menyembunyikan dirinya di antara kerumunan kultus Roh Kudus. Dia bingung harus berbuat apa. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia bisa mati begitu saja ketika dia mendengar Tang Wulin mengumumkan bahwa dia adalah putra Dewa Laut Tang San. Dia tidak pernah menduga pria yang dia cintai adalah anak dari pembunuh ayahnya. Kebencian terhadap pembunuh ayahnya tidak dapat didamaikan. Pada saat itu, Lan Fauzi menyadari bahwa dia tidak mungkin bisa bersamanya. Pertempuran besar akhirnya tiba, namun dia merasa tertekan. Di satu sisi adalah ibunya, sedangkan di sisi lain adalah pria yang dicintainya. Dia tidak tahu siapa yang harus dia doakan. Dia ingin menghentikan mereka, namun siapa dia untuk menghentikan mereka? Ketika aura ibunya mulai menghilang, dia berjuang bebas dari dunia terlarang dengan susah payah dan keluar dengan putus asa dari antara kerumunan menuju Tang Wulin dan Gu Yuena. Dia adalah ibuku. Lan Fauzi menatap Tang Wulin dengan getir. Saat ini, hanya ada dia di matanya. Tatapan Tang Wulin menjadi terfokus. Kamu adalah putri permaisuri iblis. Mereka adalah pesaing di Just for a Spouse Festival di masa lalu, dan mereka pernah bertarung berdampingan di platform 10.000 binatang. Tang Wulin mengetahui bahwa Lan Fauzi adalah seorang wanita. Saat ini adalah pertama kalinya dia melihatnya mengenakan pakaian wanita. Oleh karena itu, dia tidak segera mengenalinya. Ya, benar, bunuh aku, atau biarkan aku pergi dengan tubuh ibuku. Tatapan Lan Fauzi tampak sedikit canggung. Karena statusnya di Legiun Umat Manusia, dia tahu bahwa Tang Wulin tidak mungkin melepaskan ibunya meskipun jiwa ibunya sudah mati. Jika mungkin untuk membangkitkan permaisuri iblis peringkat dewa, itu akan menyebabkan kehancuran seluruh dunia. Dia sudah memperhitungkannya ketika dia keluar dari kerumunan. Karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah situasi, dia memutuskan untuk menemani ibunya saat itu. Mungkin, lebih baik baginya untuk mati di tangan satu-satunya pria yang pernah dicintainya. Tang Wulin sedikit mengernyit. Beri jalan. Itu adalah pertemuan mereka di masa lalu yang membuat Tang Wulin tahu bahwa Lan Fauzi pada dasarnya baik hati. Dia bukan master jiwa jahat yang bisa dibuktikan oleh Tang Wulin. Dia akhirnya mengerti mengapa kemampuan yang digunakan oleh Lan Fauzi selama pertempuran di masa lalu mirip dengan kekuatan laut. Ternyata dia berasal dari klan Paus Iblis Laut Dalam dan bisa jadi Paus Iblis Laut Dalam terakhir yang masih hidup. Lan Fauzi menggelengkan kepalanya. Apakah kamu akan memberi jalan jika kamu berada di tempatku dan seseorang akan membunuh ibumu? Saya tahu dia telah membuat banyak kesalahan dalam hidupnya dan Anda tidak akan pernah memaafkannya. Saya tidak memiliki keberanian untuk meminta pengampunan. Bunuh aku. Saya hanya bisa memohon kepada Anda untuk membiarkan saya menemani ibu saya dalam kematian.
Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun dia tidak dapat menentukan apakah Lan Fauzi tidak bersalah, dia tidak tahan untuk membunuhnya bahkan jika dia harus melakukannya. Gu Yuena memahami temperamennya secara alami. Dia mengangkat tombak naga perak perlahan. Lan Fauzi, kamu harus tahu bahwa pertempuran ini terkait dengan kelangsungan hidup benua. Kami tidak bisa. Lan Fauzi tidak memandangnya saat dia tetap menatap Tang Wulin. Aku hanya bisa memohon padamu untuk membiarkanku mati di tanganmu. Sekarang atau tidak sama sekali, dan saya perlu mengatakan beberapa hal dengan lantang. Tang Wulin, terlepas dari penyangkalan di lubuk hatiku, aku benar-benar mencintaimu. Begitu kata-kata itu diucapkan, Tang Wulin tertegun. Begitu juga Gu Yuena di sisinya. Tang Wulin segera mengingat bagaimana Roh Kudus Douluo pernah memberitahunya bahwa Lan Fauzi menyukainya di masa lalu. Pada saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak berharap ramalan ibu baptisnya menjadi kenyataan. Di bawah pengawasan orang-orang, Tang Wulin menghela nafas. Mengapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Trisula Dewa Laut di tangannya terangkat perlahan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena dia tidak bisa memastikan kemungkinan Demon Empress dibangkitkan. Lan Muzi telah mengorbankan hidupnya untuk memperingatkan mereka tentang konspirasi. Membunuh permaisuri iblis mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan konspirasi. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan dirinya berhati lembut kali ini. Tanda kelemahan apapun bisa menjadi kesalahan besar yang akan memengaruhi hidup dan mati umat manusia. Meskipun demikian, dia memang seperti itu. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menggunakan tombak naga emas di tangannya. Gu Yuena memandang Lan Fauzi dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Diet Qianghu. Meskipun dia membenci pria itu, dia tahu Qianghu Dieting benar-benar mencintainya. Apakah Lan Fauzi tidak menyukai Diet Qianghu? Dia tidak bisa menahan diri bahkan jika itu berarti dia mencari ajalnya sendiri. Tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang. Suara pisau tajam yang memotong daging terdengar. Wajah Lan Fauzi tiba-tiba membeku karena kesedihan. Sumber hidupnya langsung tercurah, sementara ekspresi wajahnya adalah salah satu keheranan. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan menatap luka di dadanya dengan tidak percaya. Telapak tangan yang panjang dan ramping ada di dalam dirinya. Benda yang menembus tubuhnya bukanlah Trisula Dewa Laut atau tombak naga perak. Itu datang dari belakangnya, dan satu-satunya orang di belakangnya adalah ibunya. Itu adalah permaisuri iblis kultus Roh Kudus. Jangan mempersulit. Waktu kita sudah habis. Bagaimanapun kita akan mati. Apa bedanya antara sesaat lebih cepat atau sesaat kemudian? Suara sedingin es yang tercemar dengan kengerian terdengar. Sulit untuk mengatakan apakah itu suara laki-laki atau perempuan. Segala sesuatu di sekitarnya berubah saat suara itu terdengar. Tang Wulin dan Gu Yuena merasakan aura yang tak terlukiskan bertiup di wajah mereka. Tang Wulin segera melindungi Gu Yuena di belakangnya. Semburan kekuatan yang kuat meledakkan tubuh mereka. Tubuh Lan Fauzi yang tertusuk perlahan layu sebelum berubah menjadi kekuatan hidup yang dilahap sepenuhnya. Pada saat yang sama, permaisuri iblis di belakangnya memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Sudah 6.000 tahun dan akhirnya aku berhasil. Sangat baik, saya akhirnya di sini dan dunia ini dipenuhi dengan sumber kehidupan. Inilah dunia yang saya inginkan. Aku akan menjadi Raja Dewa setelah melahap tempat ini. Rambut abu-abu permaisuri iblis mulai berubah menjadi putih sebening kristal. Tubuhnya berubah secara bertahap juga. Dia akhirnya berubah menjadi seorang pria. Wajahnya tampan dengan kulit yang cerah. Ada sepasang mata yang benar-benar hitam tanpa putih dan tampak sedalam jurang. Jari-jarinya panjang, ramping, dan berlumuran darah Lan Fauzi. Darah telah hilang sepenuhnya setelah diserap ke dalam kulitnya. Jubah hitam panjangnya menutupi seluruh tubuhnya. Terhubung ke bahunya yang lebar adalah jubah hitam raksasa yang membentang ke belakang tanpa henti. Dia melambaikan tangannya ke area terdekat. Seketika, aliran cahaya biru ungu melintas dan mendarat di telapak tangannya. Justru senjata super ilahi, Heaven Saint Crack Abyss yang telah jatuh ke tanah lebih awal setelah kematian Intense Monarch. Bab 1918 Darkness Douluo Star. Ketika Heaven Saint Crack Abyss mendarat di telapak tangannya, tiba-tiba berubah menjadi tembus cahaya, muncul sebagai nyala obor berwarna biru ungu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Sementara itu, langit dipenuhi dengan 9 warna. Awan bencana setidaknya 10 kali lebih padat dari sebelumnya berkumpul dengan keras.
Tidak perlu berjuang, pesawat ini milikku mulai sekarang. Pria itu tersenyum dan mengangkat tangan kirinya untuk membuat gerakan menggenggam ke arah langit. Seketika, langit menjadi gelap gulita. Matahari ungu tua menggantikan yang asli. Itu tergantung di langit memancarkan cahaya gelap. Semua awan bencana hilang, benar-benar hilang oleh kegelapan dalam sekejap. Tule bukan satu-satunya tempat yang menjadi gelap gulita. Seluruh bintang Douluo diselimuti kegelapan. Dunia Douluo menjadi dunia dengan matahari ungu. Seketika, seluruh dunia panik. Semua perubahan terjadi dalam waktu singkat. Tang Wulin dan Gu Yuena mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Pembangkit tenaga manusia yang tersisa juga terpengaruh. Seberapa kuatkah entitas yang membuat seluruh dunia berubah hanya dengan mengangkat tangannya untuk menghilangkan bencana petir elemental? Sementara itu, siluet muncul di samping pria itu. Dia membungkuk dengan hormat dan menundukkan kepala kadalnya yang sombong. Selamat dan selamat datang, Sage King. Semua makhluk abisal berlutut. Mereka menghadapi pria berjubah hitam dengan sangat hormat. Tang Wulin merasa dadanya menjadi sedingin es. Hal yang paling mengganggunya terjadi pula. Itu adalah Raja Sage Abisal. Raja Sage Abisal secara mengejutkan muncul. Bagaimana mungkin, sebagai penguasa pesawat lain, dia seharusnya tidak dapat menembus batasan yang diberlakukan oleh pesawat benua Douluo untuk muncul di sini sebelum runtuh. Bagaimanapun, bintang Douluo adalah andalan pesawat benua Douluo. Penguasa pesawat benua Douluo menjaga dan memobilisasi kekuatan seluruh pesawat. Raja Sage Abisal membayar mahal dalam upayanya untuk membunuh Tang Wulin di seberang pesawat di masa lalu. Dia hanya berhasil mengeluarkan satu jari. Saat ini, dia telah membawa seluruh tubuhnya secara nyata. Itu menandakan bahwa pesawat benua Douluo tidak dapat menahannya. Dalam keadaan biasa, master pesawat hanya bisa menginvasi pesawat lain ketika penguasa pesawat yang diserbu dibuat tidak mampu memobilisasi kekuatan planar. Bintang Douluo saat ini sepertinya dikelilingi oleh seluruh jurang. Itu mirip dengan tangan tak terlihat yang besar yang telah menggenggam bintang Douluo yang menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kegelapan. Itu di luar imajinasi, namun begitu menakutkan. Terlepas dari peringatan Lan Muzi tentang kemungkinan konspirasi sebelumnya, siapa yang mengira itu adalah konspirasi yang sangat besar? Raja Sage Abisal telah tiba dengan pesawat mereka secara langsung. Tang Wulin sangat khawatir bahwa Raja Sage Abisal mungkin memproyeksikan sebagian dari kekuatannya untuk bergerak ke sini seperti yang dia lakukan sebelumnya. Faktanya, Tang Wulin curiga bahwa dia mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Tang Wulin tahu bahwa dia bukan lagi orang yang dulu. Dia bisa bergabung dengan Gu Yuena untuk melepaskan transformasi Dewa Naga. Mereka harus mampu melawan Raja Sage Abisal bahkan jika dia memproyeksikan sebagian dari kekuatannya. Bagaimanapun, Tang Wulin tidak mengharapkan Raja Sage Abisal datang ke pesawat ini secara langsung. Selain itu, pesawat benua Douluo tertipu dan gagal melawan. Dominator pesawat Abisal dan penguasa pesawat Abisal telah tiba di Douluo Star. Hampir semua pusat kekuatan kultus Roh Kudus dimusnahkan ketika permaisuri iblis terbunuh dalam pertempuran. Banyak pembangkit tenaga pesawat Abisal terbunuh secara berurutan sehingga tingkat Abisal runtuh. Semua upaya yang mereka lakukan sebelumnya sia-sia ketika Raja Sage Abisal tiba. Saat ini, aura yang dipancarkan oleh Raja Sage Abisal memancarkan dominasi penuh atas segalanya. Berdiri, kamu melakukannya dengan sangat baik. Raja Sage Abisal melambaikan tangannya ke arah Raja Sage di sisinya. Ya, Sage Monarch berdiri di belakangnya dengan hormat. Matanya yang kecil dan berkilau memiliki kecemerlangan yang membanggakan dan kuat. Selama Raja Sage Abisal berhasil melahap pesawat Douluo kontinen, dia akan dapat mengubah pesawat ini menjadi habitat makhluk abisal dan mengubah pesawat abisal asli menjadi alam ilahi. Pada saat itu, Raja Sage Abisal akan menjadi Raja Dewa. Pada saat yang sama, Raja Sage pasti akan dapat mencapai ketuhanan karena dia adalah pusat kekuatan peringkat Raja Abisal yang paling kuat selain dari Raja Sage. Tatapan Sage King Abisal mendarat di Tang Wulin. Ada semburat kecemerlangan jahat di wajahnya yang tampan. Apakah kamu ingin tahu bagaimana aku bisa datang ke duniamu? Raja Sage Abisal tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia sangat puas hanya merasakan sumber kehidupan di dunia ini. Tang Wulin berusaha menenangkan dirinya dengan kemampuan terbaiknya. Betapapun sulit dipercaya, itu masih terjadi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghadapinya. Mereka akan mencari kelemahan lawan.
Dia menolak untuk percaya bahwa Douluo Plane akan jatuh begitu saja ke tangan musuh dengan mudah. Tidak mungkin penguasa pesawat Douluo akan meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia hanya akan membawa kematiannya sendiri. Ya, saya memang penasaran, kata Tang Wulin dengan dingin. Raja Sage Abisal tersenyum. Saya bersusah payah selama 6.000 tahun hanya untuk mencapai kesuksesan yang saya miliki hari ini. Bagaimana saya tidak bisa berbagi kegembiraan saya? Segala sesuatu yang terjadi hari ini telah direncanakan ketika kita pertama kali menginvasi 6.000 tahun yang lalu. Saya akan membagikan pengetahuan saya dengan Anda hari ini. Pesawat Abisal kami memiliki peringkat yang lebih tinggi dari bintang Douluo Anda. Meskipun kita bukan alam ilahi, kita ada di kosmos dengan lebih gesit. Kami mengandalkan kekuatan yang ada di kosmos untuk memperkuat diri kami sendiri. Pada awalnya, saya hanyalah gumpalan kesadaran. Seiring berjalannya waktu, saya secara bertahap tumbuh lebih kuat dengan penyerapan kekuatan di alam semesta. Saya mulai membuat klan Abisal satu per satu juga. Butuh waktu yang sangat lama, tetapi kami berkembang pesat. Pesawat Abisal maju dengan kecepatan tinggi. Saya secara bertahap menyadari bahwa kurangnya entitas bintang untuk mendukung kami menjadi penghambat perkembangan kami. Dari sudut pandang evolusi, laju evolusi kita pasti jauh lebih cepat daripada manusia Anda. Kami mungkin 100 atau bahkan 1000 kali lebih cepat. Namun, perkembangan duniamu didukung oleh bintang yang stabil. Sederhananya, Anda adalah pemasok kekuatan alam ilahi. Alam ilahi menjadi kuat dari kekuatan kepercayaan Anda sehingga mengendalikan sejumlah besar wilayah. Anda hanyalah budak alam ilahi. Alam ilahi memungkinkan Anda untuk memasukinya jika Anda cukup kuat. Ini dilakukan agar seluruh pesawat Anda akan tunduk pada aturan alam ilahi dengan pengabdian penuh. Di sisi lain, kita bukanlah alam ilahi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyerap kekuatan keyakinan. Kita harus bergantung pada diri kita sendiri untuk semuanya. Selain itu, kami juga terus-menerus menghindari alam ilahi. Kami menyembunyikan diri kami di bidang gelap untuk menunggu kesempatan untuk menyublim. Kekuatan kita tidak lagi kalah dengan ketuhanan. Faktanya, kami telah melampaui ketuhanan biasa dengan pesat. Namun demikian, kekuatan pesawat Abisal kita tidak cukup untuk menjadi alam ilahi. Mengikuti terobosan saya ke peringkat ketuhanan, Jurang Mau tidak dapat lagi menyerap kekuatan dari kosmos untuk memperkuat dirinya sendiri. Lebih tepatnya, kehadiranku akan ditemukan oleh alam ilahi seandainya kami terus menyerap kekuatannya. Pesawat Abisal kita akan menjadi makanan bagi alam ilahi jika itu terjadi. Kami telah menunggu kesempatan untuk menginvasi bintang Douluo selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika semburan turbulensi aneh tiba-tiba muncul di kosmos untuk mengambil alam ilahi, saya tahu bahwa kesempatan kita ada di sini. Namun, tidak semua alam ilahi tersapu. Jadi, saya tidak terus menyerap kekuatan di alam semesta. Saya harus mencari entitas bintang yang tidak dilindungi oleh alam ilahi. Kami hanya dapat berkembang lebih jauh dengan dukungan bintang. Bintang Douluo bukan satu-satunya bintang yang saya temukan, tapi itu yang paling cocok. Saya tidak akan puas dengan alam ilahi biasa, tetapi bintang Douluo cukup kuat. Meskipun kekuatan hidupnya menurun, sumber daya awalnya sangat besar. Itu juga bintang utama yang dikendalikan oleh alam ilahi Anda. Bab 1919 Konspirasi The Abyssal Sage King. Saya telah menghabiskan semua kemampuan saya dan akhirnya berhasil menghubungkan lorong jurang ke bintang Douluo Anda. Setelah lorong terbentuk, kami meluncurkan serangan eksplorasi pertama 6.000 tahun yang lalu. Saat itu, penguasa pesawatmu masih sangat kuat. Kami tidak cukup kuat untuk melawannya saat itu. Oleh karena itu, kami harus menghentikan tembakan. Bukan hal yang mudah melahap pesawat di kehidupan nyata. Kemampuan umat manusia juga tidak lemah. Kami sedang mencari peluang saat itu. Pada kenyataannya, saya bisa saja menyelubungi kesadaran saya di sekitar dunia Anda setelah menghubungkan lorong jurang. Saya tidak dapat merasakan semua jiwa yang hidup, tetapi saya merasakan energi negatif yang kuat. Orang-orang bodoh dari kultus Roh Kudus itu mengharapkan dukungan dari dewa jahat selama perkembangan mereka, namun mereka tidak menyadari bahwa saya adalah dewa jahat yang sesekali memenuhi permintaan ajaib mereka. Faktanya, saya adalah orang yang membantu mereka menciptakan arai besar pembunuh dewa sungai darah. Kultus Roh Kudus datang kepada kami atas inisiatif mereka sendiri. Saya memberitahu mereka tentang tentara dewa darah Anda yang menjaga lorong jurang.
Kultus Roh Kudus ingin menghancurkan apapun yang dijaga oleh federasi Anda. Oleh karena itu, mereka melakukan segala upaya untuk menghubungi kami. Mereka tidak menyadari bahwa semuanya dilakukan langkah demi langkah sesuai dengan rencana saya. Kami kemudian memiliki kesepakatan. Kultus Roh Kudus menginginkan energi kematian dan emosi negatif umat manusia sementara kami menginginkan kekuatan hidup Anda. Tampaknya kedua belah pihak berdiri untuk mendapatkan keuntungan. Namun, Kaisar Hantu diam-diam berencana melawan kami. Pada saat itu, mereka mulai membangun Blue Driver God Killer Great Array. Permaisuri Iblis hanyalah seorang wanita gila sementara pemimpin sebenarnya adalah Kaisar Hantu. Dia memiliki rencana licik untuk menggunakan Permaisuri Iblis untuk menciptakan alam ilahi yang akan membantunya melakukan terobosan ke ketuhanan. Pada saat yang sama, pesawat abisal kami akan menjadi batu loncatan mereka. Mereka hanya ingin memanfaatkan kami. Sementara itu, saya mengubah rencananya untuk keuntungan saya. Saya membuat mereka berpikir bahwa mereka sedang digunakan karena mereka lebih unggul. Ini mengakibatkan perang saat ini. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa semuanya, termasuk Blue Driver God Killer Great Array, pembukaan lorong jurang, bahkan mengobarkan perang ini, sedang dalam persiapan untuk saat ini. Sebagai penguasa pesawat abisal, sangat sulit untuk berpindah dari satu pesawat ke pesawat lain. Penguasa pesawat benua Douluo Anda sangat berhati-hati. Sayang sekali dia masih tertipu. Mengapa begitu banyak bawahanku mati? Karena saya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Energi abisal yang dilahap oleh sisimu hanyalah sebagian dari aura kematian mereka. Di sisi lain, saya melahap kekuatan asal planar yang dihasilkan ketika level jurang yang mereka wakili runtuh. Kekuatan memungkinkan saya untuk membebaskan diri dari kendala pesawat Anda ketika saya datang ke dunia ini. Apakah kamu tidak penasaran mengapa ada taruhan dari 3 pertempuran? Tujuannya sederhana. Saya ingin lebih banyak bawahan mati karena saya tidak bisa mengirim mereka ke kehancuran mereka. Taruhan membuatnya dibenarkan. Juga, saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan penyeberangan pesawat. Saya memberitahu Raja Sage untuk memberitahu Permaisuri Iblis bahwa jurang kami membutuhkan lebih banyak waktu untuk memobilisasi pusat kekuatan tambahan. Pada saat yang sama, saya juga memiliki kesempatan untuk melintasi pesawat. Di sisi lain, rencana Permaisuri Iblis adalah untuk melemahkan kami sebanyak mungkin. Dia sangat ambisius bahkan Kaisar Hantu salah menilai dia. Dia ingin melemahkan kita dan melahap kekuatan hidup bintang Douluo untuk menciptakan alam ilahi. Dia kemudian akan menghubungkan pesawat abisal ke bintang Douluo dan melahapku juga, sehingga dia bisa membuat alam ilahinya menjadi lebih kuat. Aku mengikuti rencananya, tentu saja. Umat manusia menyebut ini, mengambil keuntungan dari kesempatan yang diberikan oleh gerakan sembrono lawan. Hanya itu, dia tidak menyadari apa yang disebut perwujudan Tuhan sejati diatur oleh saya. Saya tidak akan muncul sampai kedua belah pihak terluka dan dikalahkan. Di sisi lain, saya tidak punya tempat untuk tinggal dan menipu surga tanpa tubuh peringkat dewa bahkan jika saya berhasil melewati pesawat. Dengan demikian, Blue Driver God Killer Great Array menghasilkan tubuh bagi saya untuk hidup di pesawat ini dalam kenyataan. Saya butuh tempat untuk menstabilkan diri setelah melintasi pesawat. Tingkat kekuatan saya berada di luar imajinasi Anda. Selama saya bisa menstabilkan tubuh saya, pesawat ini akan menjadi milik saya sepenuhnya. Pada titik ini, Raja Sage Abisal memandang Tang Wulin dengan senyum puas. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Seandainya bukan upayamu untuk melukai Permaisuri Iblis dengan parah sampai dia dalam keadaan hampir mati, itu tidak akan mudah bagiku untuk merebut tubuhnya. Tekadnya lebih kuat dari yang saya bayangkan. Selain itu, dia sangat ambisius. Saya baru menyadari setelah merebut tubuhnya sebelumnya bahwa tujuannya adalah untuk membangkitkan suaminya setelah menciptakan alam ilahi. Itu benar-benar tujuan yang mengesankan. Sayang sekali dia tidak akan bisa mencapainya. Kebenaran sekarang terungkap, tidak diragukan lagi, itu akan menjadi bencana paling mengerikan yang pernah terjadi di benua Douluo. Raja Sage Abisal sengaja merencanakan acara ini selama beberapa ribu tahun untuk menyelesaikan penyeberangan sekarang. Orang hanya bisa membayangkan usahanya. Tang Wulin perlahan mengangkat Golden Trident di tangannya dengan ekspresi serius. Kebenaran terungkap dan konspirasi akhirnya terungkap. Jika Permaisuri Iblis adalah dewa sejati, maka Raja Sage Abisal kemungkinan besar adalah ketuhanan sejati. Apakah mereka mampu mengalahkan ketuhanan seperti itu?
Pembangkit tenaga manusia di tempat kejadian semuanya berkumpul di belakang Tang Wulin. Langit tampak lebih tertindas sekarang. Matahari ungu memancarkan cahaya redup, namun kecemerlangannya melengkapi kehadiran Raja Sage Abisal. Semua elemen di udara menjadi sangat langka. Di sisi lain, makhluk abisal yang ditekan sebelumnya sekarang mirip dengan disuntik dengan stimulan. Tubuh mereka mulai membengkak sementara aura mereka juga menjadi lebih kuat. Pembukaan kembali bagian abisal membawa sejumlah besar legiun abisal yang keluar dari bagian tersebut. Raja Sage Abisal mengangkat kepalanya perlahan, namun matanya tertutup. Lengannya terbuka lebar. Dunia ini sangat indah. Ini akan menjadi titik awal mulai hari ini dan seterusnya. Di masa depan, seluruh kosmos akan tunduk kepada saya dan menjadi bagian dari diri saya. Di sisi lain, kalian semua akan menjadi korban persembahan untuk acara penting ini. Apakah kamu tidak merasa bangga? Tang Wulin berkata dengan dingin, dunia ini milik kita. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk melindunginya bahkan jika kami dibiarkan berdarah sampai tetes darah terakhir kami. Jika Anda ingin menyerang dan menduduki Douluo, Anda harus melangkahi mayat saya terlebih dahulu. Trisula emas di tangannya bersinar terang. Di bawah amplifikasi senjata super ilahi, aura Tang Wulin mulai meningkat dengan kecepatan penuh. Siluet Gu Yuena melintas sekali. Dia menyatu ke dalam tubuhnya sekali lagi. Pancaran 9 warna berubah menjadi pilar cahaya besar yang melonjak ke langit seolah-olah mencoba menembus langit yang gelap. Raja Sage Abisal tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menyaksikan transformasi mereka dengan tatapan sedingin es. Wajahnya bahkan menunjukkan penghinaan. Transformasimu cukup menarik. Anda memiliki banyak keterampilan tersembunyi. Tidak heran Anda mampu melukai permaisuri iblis dengan parah. Namun, dia bukan ketuhanan sejati. Hal yang sama berlaku untuk kalian berdua. Anda hanya mencapai peringkat tertentu dalam kekuatan Anda. Anda memiliki keterampilan tersembunyi yang memadai, tetapi sayang sekali kekuatan Anda jauh di bawah yang dibutuhkan. Selain itu, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Jika Anda mengukur saya dengan peringkat alam ilahi, pesawat saya menimpa pesawat Douluo. Sebagai pemimpin pesawat abisal, aku benar-benar dewa peringkat 1. Tanpa tablet ketuhanan, apa yang membuat Anda menjadi lawan saya yang layak? Langit tiba-tiba berubah dari hitam menjadi ungu tua. Tekanan luar biasa turun dari langit untuk menghancurkan pancaran 9 warna. Bab 1920 mengakhiri semua ini. Sementara itu, seluruh tubuh Tang Wulin berubah menjadi 9 warna. Aura Dewa Naga memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sinar cahaya 9 warna yang menembak langsung ke Raja Sage Abisal. Raja Sage Abisal tersenyum dengan tenang. Kalau begitu mari kita akhiri semua ini. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke depan dengan Heaven Saint Crack Abyss. Semua makhluk jurang segera menyerang dengan liar ke sisi umat manusia seperti semburan yang dahsyat. Api, Divine Bruce Douluo Yuguanzi mengirimkan perintah dengan suara hampir histeris dari pos komando. Semuanya terjadi begitu cepat. Ketika Tang Wulin dan Gu Yuena melepaskan transformasi Dewa Naga, semua orang mengira hasilnya telah ditentukan. Tidak ada yang mengharapkan perubahan yang mengganggu. Semua kerja keras dan usaha mereka seakan sirna seperti buih sabun dalam sekejap. Mereka akan melawan entitas yang menakutkan dan kuat di luar imajinasi. Mungkin, mereka tidak memiliki banyak peluang dalam perang ini. Namun, mereka rela mengorbankan segalanya untuk melindungi Douluo seperti yang dikatakan Tang Wulin. Di kejauhan, tembakan artileri 3 armada besar menghujani medan perang sekali lagi. Semua orang terlibat di medan perang, pesawat tempur infrasonik dan jiwa di langit, bahkan pusat kekuatan dari tentara Dewa Darah. Itu adalah pertempuran hidup atau mati. Itu adalah perang klan di mana hanya satu pihak yang bisa bertahan pada akhirnya. Sinar cahaya 9 warna berubah menjadi pelangi yang mengejutkan di langit dan tiba di hadapan Raja Sage Abisal secara instan. Tang Wulin menusuk ke depan dengan trisula Dewa Laut di tangannya. Ribuan sinar cahaya berputar ke dalam dan berubah menjadi kecemerlangan yang paling menyilaukan. Itu adalah 1000 jari yang menuduh. Dentang, ledakan keras dan keras terdengar. Tang Wulin yang telah mencapai alam peringkat Dewa Absolut sama sekali tidak mampu melawan Heaven Saint Crack Abyss. Seluruh tubuhnya terhempas oleh dampaknya. Itu tampak lebih menakutkan ketika lubang besar robek di dada baju besi pertempuran 4 kata Golden Dragon Moonsong. Darah segar keluar dari luka itu.
The Heaven Saint Crack Abyss di tangan Sage King Abyssal adalah satu-satunya senjata super ilahi sejati. Bahkan Trisula Dewa Laut tidak mampu memblokirnya karena karakternya tidak tahu apa-apa tentang pertahanan. Itu adalah bagian yang paling menakutkan dari Heaven Saint Crack Abyss. Itu tak tertandingi dalam pertempuran jarak dekat. Jika pernah ada daftar peringkat untuk senjata super ilahi, maka Heaven Saint Crack Abyss pasti akan menempati peringkat pertama untuk senjata pertempuran jarak dekat. Kemampuan Trisula Dewa Laut sangat seimbang. Kemampuannya yang kuat adalah serangannya, amplifikasi, antara lain. Namun, itu berbeda dari kemampuan khusus dan serangan khusus Heaven Saint Crack Abyss. Luka di tubuh Tang Wulin sembuh dengan cepat. Kemampuan pemulihan Raja Naga Emas Tang Wulin juga sama kuatnya. Dewa Naga menyatu dari Raja Naga Emas dan Perak memastikan bahwa kemampuan pemulihannya meningkat secara eksponensial. Meskipun lukanya sembuh, dia jelas merasakan aura yang sangat menakutkan dan tajam yang dengan liar menabrak tubuhnya di dalam. Inti naganya berdenyut dengan intens untuk memompa keluar darah panas terus-menerus dan memperkuat tubuhnya dalam upaya untuk menetralkan aura yang kuat. Namun demikian, itu hanya berhasil memperlambat proses. Sebenarnya kekuatan Bu Yuena di dalam tubuhnya yang melemahkan aura menggunakan semua jenis elemen yang berbeda. Oleh karena itu, penderitaan Tang Wulin berkurang. Bom! Boom, boom. Suara ledakan keras bergema di dalam tubuh Tang Wulin. Ada kekuatan penting di dalam tubuhnya yang memainkan perannya saat ini. Cahaya 7 warna berkilauan dan menyembur keluar selama ledakan. Aura intens akhirnya dinetralkan oleh bencana petir unsur yang diserap oleh Thundercelap Nether Fin di dalam tubuhnya. Bencana petir unsur adalah bentuk kekuatan planar. Saat ini, serangan Raja Sage Abyssal benar-benar menutup kemampuan Tang Wulin untuk berinteraksi dengan pesawat. Dengan demikian, Tang Wulin tidak mampu memanfaatkan kekuatan penguasa pesawat. Namun, Raja Sage tidak menyadari kekuatan yang tersimpan di dalam tubuh Tang Wulin. Hanya penguasa pesawat ini yang bisa menekan kekuatan pesawat lain. Tang Wulin mengandalkan ledakan malapetaka unsur petir untuk memblokir semua kekuatan yang dipancarkan dari Heaven Saint Crack Abyss dengan susah payah pada akhirnya. Hah, itu cukup menarik. Raja Sage Abyssal menatap Tang Wulin dan tersenyum tipis. Saat ini, dia memancarkan perasaan seperti kucing yang menangkap tikus. Dia benar-benar nyaman seolah-olah dia sedang mempermainkan segala sesuatu di dunia ini. Tatapan Tang Wulin terfokus. Dia menggenggam udara dengan tangan kirinya. Seketika, udara di sekelilingnya yang awalnya dipenuhi aura jurang yang menindas hancur. Itu adalah larangan semua hukum, hancurnya Kaisar Naga. Segera setelah itu, dia mengguncang Trisula Dewa Laut di tangannya sekali. Kesombongan yang menakutkan dan arogan meledak sekaligus. Auranya yang kuat menyembur seperti ledakan minyak. Itu adalah surga bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga. Pancaran 9 warna di tubuhnya bersinar semakin terang. Mata Tang Wulin bahkan berubah 9 warna seketika ini. 3 segel Raja Naga Emas terakhir di dalam tubuhnya bergetar hebat seolah-olah akan pecah kapan saja. Pada saat yang sama, auranya meningkat sekali lagi. Itu adalah transformasi kedua dari transformasi Dewa Naga yang dikenal sebagai surga kejutan Dewa Naga. Roar, raungan naga yang terangsang mengguncang hamparan luas di tanah. Lebih memprihatinkan lagi ketika sesuatu muncul setelah auman naga terdengar. Halo 9 warna raksasa dengan diameter lebih dari 3000 meter muncul di tanah. Halo itu ditandai dengan pola yang sangat rumit, dan dipenuhi dengan kebanggaan yang tak tertandingi yang bukan milik dunia ini. Itu adalah kebanggaan seseorang yang pernah berdiri di puncak tertinggi dunia ini di masa lalu. Segera setelah itu, raungan naga terdengar. Sebuah lingkaran cahaya dilepaskan dari tubuh Tang Wulin. Siluet raksasa muncul dari area yang diselimuti oleh lingkaran cahaya 9 warna. Mereka terbuat dari tulang yang tebal dan kuat. Otot dan sisik secara bertahap tumbuh di bawah pancaran 9 warna. Aura mereka yang tak tertandingi meledak ke udara satu demi satu. Tang Wulin melayang di atas mereka seperti seorang raja yang mengamati pasukannya. Itu adalah naga raksasa. Yang emas adalah klan naga cahaya, sedangkan yang merah adalah klan naga merah. Yang besar adalah klan naga gunung sedangkan yang memiliki kemampuan bertarung yang kuat adalah klan naga kegelapan. Masing-masing naga raksasa datang dalam berbagai bentuk, tetapi semuanya sangat besar. Setiap orang dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Mereka adalah penguasa sejati dunia ini sebelum umat manusia. Bahkan ketika Douluo Divine Realm baru lahir,
tidak ada yang bisa mengungguli mereka saat itu. Nyatanya, seluruh klan naga menghilang selama satu generasi. Itu karena mereka dibawa ke alam ilahi di bawah kepemimpinan Dewa Naga. Justru karena kehadiran mereka, alam ilahi menjadi sangat kuat. Ada konflik antara mereka dan ketuhanan di alam ilahi karena mereka terlalu kuat. Klan naga yang bangga tidak akan menyerah pada yang lain. Perang dewa yang melibatkan seluruh alam ilahi hampir menyebabkan runtuhnya alam ilahi. Akhirnya, klan naga dikalahkan dan semua naga raksasa terbunuh. Dewa Naga hanya berhasil menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk membangun dunia milik klan naga. Itu adalah dunia yang kecil dan tidak stabil. Tang Wulinlah yang mengistirahatkan banyak tulang naga raksasa. Di sisi lain, Tang Wulin akhirnya menelepon hari ini untuk membawa Legiun Naga Ilahi ke dunia untuk pertama kalinya. Meskipun mereka bukan lagi binatang suci di masa lalu yang diubah dari sisa tulang dan mayat, dan jauh dari sekuat sebelumnya, kebanggaan klan naga masih ada di hadapan mereka. Itu adalah kombinasi dari Tousan dan Qing Dragons dan Divine Dragon Legion. Legiun Naga Ilahi yang dihasilkan, dipanggil dengan aura Dewa Naga selain token yang diberikan kepadanya di masa lalu, jelas lebih kuat daripada penawaran Tang Wulin sebelumnya.